nggak usah takut. Kalau Belanda itu tuh, kalau untuk masuknya aja ya, maksudnya untuk lulus ke universitasnya itu nggak sesulit Inggris, tapi di negara-negara Eropa, Belanda itu termasuk salah satu yang murah gitu. Makanya kenapa orang-orang di Belanda itu tuh lebih memilih untuk naik sepeda. Indomie, tempe, tahu, cabai rawit, bawang merah, bahkan sampai ke tape pun. Oke, kalau misalnya rasanya sama, harganya gimana? Harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Nah, sesi kali ini saya akan mengundang mantan mahasiswa saya dari Medan, yang kemudian kuliah S1 di Bandung, kuliah S2 di Belanda. Nah, sekarang kita akan mengeksplor lebih lanjut bagaimana sosok ini yang bisa berhasil menaklukkan kampus di Belanda. Kalau nggak salah ini 100 besar dunia loh. Oke, kita langsung undang saja ya. Halo Yohana, apa kabar? Halo Pak Den, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya nih, tadi kan introduction-nya sudah saya kasih nih ke teman-teman semua. Tapi biar lebih afdol, coba kamu kenalin diri deh. Kamu siapa, sekolahnya gimana, coba. Oke, thank you Pak Den. Perkenalkan, saya itu Yohana, biasa dipanggil Yoyo. Saya asalnya dari Medan, jadi murni orang daerah, yang kemudian S1-nya di UPI, sebagai mahasiswanya Pak Denny tahun 2009, tahun 2015 di usia 24 tahun, berangkat ke Belanda, kuliah di Erasmus University Rotterdam di Fakultas Ekonomi dengan beasiswa LPDP. Lulus tahun 2017, langsung bekerja di Jakarta, dan sekarang kembali ke Medan, kerja di rumah sakit swasta sebagai Head of Internal Audit. Oke. Nah ini menarik nih. Sebelum kita bahas tentang Belandanya dulu deh. Jadi sebelum ke Bandung, 17 tahun di Medan? Di Medan. Jadi lahir sampai SMA itu di Medan, Pak. Jadi logiknya kalau kayak begini, bahasa Medannya bisa, bahasa Sundanya bisa, Inggris Belanda bisa ya? Bisa. Wah. Empat bahasa, tapi lancarnya itu tuh memang kalau yang Belanda sih masih beginner, jadi tapi orang ngomong saya ngerti. Kalau yang 3 lagi bisa ngomong, bisa ngerti juga bahasanya. Nah ini teman-teman, perantau-perantau ini memang kans berhasilnya memang tinggi ya, tapi sekarang kita ingin tahu deh bagaimana kiatnya Yohana ini menaklukkan Belanda. Oke ada banyak negara di dunia. Pertanyaan saya dulu deh, pasti teman-teman juga mau tahu nih, kenapa Belanda? Belanda itu tuh dari dulu di sejarah juga banyak tuh diungkapin atau disebutin sama penerus-penerus bangsa sebelum lah, kayak Hatta yang sekolah di tempat saya juga dulu. Jadi Muhammad Hatta itu tuh lulus dari Erasmus School of Economics dulu. Terus di Leiden juga banyak. Terus Belanda itu salah satu, ibarat kata kayak Jogja lah. Banyak universitas yang bagus dan masuk ke 100 besar dunia ada di Belanda. Selain daripada Inggris. Jadi Inggris itu kan nggak termasuk tuh Eropa selain Inggris lah. Nah, Belanda itu tuh nomor satunya sih di seluruh daratan Eropa setelah Jerman. Makanya kenapa kemarin milihnya ke Belanda. Dan kenapa ke Rotterdam? Karena dari seluruh kota yang ada di Belanda, Rotterdam itu tuh merupakan salah satu kota bisnis. Jadi dia tuh kayak Singapura. Pelabuhannya di situ, arsitektur dunia di situ. Jadi bisnis itu memang berkembang pesat di Rotterdam. Makanya kemarin milih Erasmus. Dan Erasmus itu peringkat kalau sekarang dia sekitar 69 di dunia. Gitu, Pak. Nah, ini menarik juga nih buat teman-teman semua. Jadi dari UPI Bandung langsung loncat ke Erasmus ya di Belanda, 69 ranking dunia. Nah, tadi kalau dengar penjelasannya nih, jadi sebenarnya kalau mengambil kesimpulan itu alasan ke Belandanya itu lebih ke arah historis, ideologis, atau akademis nih? Tiga aja sih sebenarnya. Mantap nih. Pertama dengar Belanda itu kan historis, udah pasti.
tertarik ke Belanda itu tuh karena segi historisnya sih. Kebetulan idolain Muhammad Hatta juga nih kalau dari segi historis. Kemudian dari segi akademisnya ya dia ternyata memang top tiernya juga di Eropa gitu. Jadi pilihannya di Eropa itu kan Inggris, Jerman atau Belanda. Nah setelah di Iris ya ternyata memang lebih condong ke si Belanda tadi. Dan Belanda itu terkenal kita gampang masuknya, susah keluarnya susah gitu. Nah, Jadi ini memang harus ternyata di-highlight nih. Harus di-highlight buat teman-teman semua, gampang masuknya. Nah, ini jadi buat teman-teman semua jangan ragu ya. Nggak usah takut. Kalau Belanda itu tuh, kalau untuk masuknya aja ya, maksudnya untuk lulus ke universitasnya itu nggak sesulit Inggris, nggak sesulit Amerika, tapi keluarnya ya sulit juga. Pastilah, semua kampus itu susah keluarnya. Nah, oke. Terus, berarti kan bidikan awalnya udah langsung Eropa, khususnya Belanda ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus di Belanda sendiri nih, kan apa ya, mungkin orang-orang juga mau tahu nih ketika memutuskan negara nih ya, entah itu biaya sendiri ataupun beasiswa, biaya hidupnya mahal nggak sih? Untuk Eropa, kita perbandingannya Eropa ya Pak, jadi nggak dibandingkan ke Indonesia, tapi di negara-negara Eropa, Belanda itu termasuk salah satu yang murah gitu loh. Kalau dibandingin Inggris tuh kayak Bapak kan agak mahal tuh. Nah, dibandingin kalau di Eropa itu yang salah satu yang paling murah itu Jerman, tapi di bawahnya lagi ada Belanda. Jadi kalau di Belanda itu tuh tahun saya di 2015-2016 itu tuh rata-rata biaya hidup untuk mahasiswa sebulannya itu tuh dia sekitar 920 euro. Udah all in. Rupiah berapa tuh kira-kira? Aduh, dihitung deh Pak. 920 euro dikali waktu itu 15 ribuan. Oh, oke. Berarti 15 juta ya, 14 juta, 15 juta ya biaya hidup sebulan. Kira-kira. Okay. Tapi itu udah semuanya, termasuk transport, makan, murah ya? Housing juga, ya termasuk murah. Oke. Dan di sana biasanya mahasiswa naik sepeda Pak, jadi lebih murah lagi sebenarnya. Nah, masalah naik sepeda, itu berarti orang-orang perlu tahu juga nih, biaya transportasi publiknya mahal atau murah sih? Sebenarnya sih termasuk mahal kalau untuk transportasi umum. Makanya kenapa orang-orang di Belanda itu tuh lebih memilih untuk naik sepeda. Belanda itu kan nggak ada dataran tinggi ya, cenderung dataran rendah semua. Jadi kita lebih enak tuh sebenarnya naik sepeda kemana-mana deket. Saya itu 12 kilo, setiap hari saya menempuh perjalanan 12 kilo. Rumah ke kampus, balik lagi ke rumah itu 12 kilo. Dan kalau biaya transport itu sekitar 1,75 euro sekali jalan. Kalau dia di satu areal. Jadi dia itu per kategori area Pak. Kalau dia misalnya tramnya udah di luar dari kategori A, dia masuk ke kategori B, jadi kita di double. Oke. Makanya orang prefer pakai sepeda ya? That's right. Prefer naik sepeda, betul. Jarak 6 kilo, 12 kilo bolak-balik itu apa? Jauh nggak? Maksudnya capek nggak sih kalau naik sepeda gitu? Awal-awalnya capek, udah pasti karena nggak biasa. Tapi ya sebulan 2 bulan itu tuh udah jadi rutinitas. Bahkan sekarang tuh dulu tuh nggak cuman ke kampus doang nih naik sepeda Pak. Belanja naik sepeda. Bawaan itu tuh belanja atas depan belakang tuh udah biasa. Ngeboncengin temen satu orang bawa belanja di depan itu udah biasa. Ke stasiun naik sepeda. Keliling, jadi di Rotterdam itu tuh ada yang namanya Kinderdijk. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi ke Kinderdijk itu naik sepeda. Dari satu kota, Rotterdam misalnya, ke satu kota yang lain namanya Delft, itu naik sepeda. Padahal jarak tempuhnya itu tuh kalau naik mobil tuh bisa sampai 40 menit loh. Tapi kita bisa naik sepeda, ya udah biasa. Karena udah biasa. Dan sepedanya tuh sepeda milik sendiri atau sepeda misalnya nyewa disediakan oleh pemerintah atau kampus, gimana? Enggak, kita di sana beli sendiri Pak. Jadi sepeda itu tuh jumlah sepeda di Belanda itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Jadi sepeda second pun banyak gitu loh di sana dijual seharga sekitar 40 sampai 100 euro tergantung jenis sepedanya. Jadi mahasiswa tuh biasanya akan cari sepeda bekas sih. Karena
lebih murah juga dan biasanya masih bagus. Jadi Terus bukan aman nyewa, nggak? pemerintah nggak akan nyediain. Aman Kenapa nggak Pak? kalau misalnya buat parkiran aman nggak tuh sepeda? Itu fun things di Belanda. Jadi di Belanda itu tuh kita akan mustahil kehilangan mobil, kehilangan motor, tapi akan sangat mudah kehilangan sepeda. Nah, ini tips penting nih Jadi buat teman-teman nih kalau mau sekolah di Belanda. benar. Oke. Jadi sepeda itu Jadi mutlak harus emang punya, ya emang sepeda harus mutlak harus prepare. punya, tapi harus ada Benar. kuncinya. Betul, nggak cukup cuman kunci doang ya Pak. Jadi dia ada kunci rem dan biasanya kita juga sediain gembok yang gede banget gitu loh Oh, rantainya. Jadi kalau ngerti-ngerti. misalnya nggak mau kehilangan sepeda ya kita harus prepare juga dengan keamanannya. Kalau nggak tuh sepeda ya raib. Bahkan bisa hilang bannya doang loh Pak. Ban hilang, stangnya doang yang hilang tuh bisa. Sama kayak di sini berarti di sini sama begitu case-nya. Di jalan itu sepeda ada lengkap semua, bannya yang nggak ada. Nggak ada. Itu selalu kejadian kalau di Belanda tuh sudah pasti minimal dari 100% mahasiswa Indonesia 80%-nya pasti pernah kehilangan Waduh, sepeda hati-hati nih teman-teman kalau yang beli sepeda di sana. kalau mau ke Belanda. Terus Benar. perlu safety-nya nggak sih kayak misalnya kayak sepeda kan mungkin di beberapa negara ya, saya nggak nyebut Indonesia loh ya, negara lain lah misalnya naik sepeda itu kan nggak pakai helm, bebas lah. Di sana harus nggak pakai safety kayak helm, lampu? Kayak helm ya. Kalau kayak helm sama pelindung kaki atau lutut itu tuh kita nggak perlu di sana. Yang perlu itu tuh biar nggak ditilang sama polisi adalah lampu. Ditilang sepeda, ditilang. Iya, jadi diberhentiin sih. Jadi polisi itu bisa ngeberhentiin kita loh Pak. Hanya untuk mengingatkan bahwa kamu tuh harus ada lampunya ya sepedanya gitu. Jadi minimal ada lampu belakang sama ada lampu depan. Nah ini menarik lagi nih. Jadi itu kan ya aksesoris yang harus dibeli ekstra ya selain gembok tadi ya. Betul. Sebenarnya ada beberapa sepeda bagus yang meskipun second dia sudah provide. Tapi kalau sepeda-sepeda di bawah 50 euro ya kita untung-untungan Pak. Kalau misalnya ternyata dapat mungkin udah nggak berfungsi atau udah burem gitu. Jadi kita tetap harus nambah gitu. Dan di sana tuh rame banyak. Hampir seluruh toko aksesoris jual. Oh oke. Oke lah sekarang kita pindah ke konteksnya ya selain transportasi. Kalau misalnya makanan, misalnya ya makanan di luar itu gimana tuh dari segi harga? Kalau makanan udah pasti akan lebih murah kalau kita masak ya Pak. Kalau kita daripada kita beli di luar gitu, beli jadi di luar. Nah kalau untuk makanan itu tuh di sana beragam sih Pak. Bahkan untuk toko makanan halal pun banyak. Jadi hampir setiap daerah itu punya toko makanan halal dan toko makanan Asia. Jadi bahan-bahan Asia tuh. Buat yang Muslim salah sekolah di sana nyari makanan halal banyak ya berarti? Ya nggak susah sama sekali kalau untuk makanan halal. Hampir di setiap apa ya kalau di kita sektor kali atau komplek kali ya. Ada itu. Itu tuh ada, ya ada. Jadi enak sebenarnya. Produk-produk Indonesia deh misalnya lidah Indonesia nih misalnya jualan produk Indonesia sendiri yang di toko-toko Asia atau bahan baku ada nggak? Ada, lengkap. Kalau misalnya di Belanda itu tuh enaknya di Belanda mungkin karena orang Indonesianya juga banyak banget ya mungkin dari segi historis yang bikin kenapa orang-orang Indonesia itu lebih tertarik ke Belanda juga. Jadi Indomie, tempe, tahu, cabai rawit, bawang merah, bahkan sampai ke tape pun itu tuh ada yang diimpor ke Indonesia, ke Belanda. Tapi rasanya sama? Sama Pak, karena dia bukan dibikin di Eropa. Oke. Produknya bukan dibikin di Eropa, jadi kelihatan tuh bahwa itu adalah produknya yang diimpor. Kecuali Indomie, kalau Indomie memang dia kurang mecin lah, karena bukan dibikin langsung dari Indonesia. Oke. Kalau misalnya rasanya sama, harganya gimana? Harganya udah pasti lebih mahal Pak. Harganya itu bisa, contohnya kayak 100 gram cabai rawit, cengek domba kalau kata orang Sunda. Itu tuh kalau di Belanda itu tuh 100 gram itu 2,75 euro. Berarti sekitar berapa tuh? 100 gram itu berarti sekitar 35 ribuan Pak. Okay. 100 gram loh Pak. Berarti berapa biji?
Jadi untuk mengurangi kos berarti lebih baik masak sendiri lah ya. Bener, masak sendiri, ya sama adjustment lah Pak, sama rasa yang ada di sana. Jadi jangan beli makanan Indonesia mulu, karena makanan Indonesia di sana tergolong mewah gitu loh. Jadi justru makan roti, ya terbiasa dengan roti, pasta, karena kan lebih murah. Mungkin di Inggris juga kan pasti akan lebih murah makanan-makanan yang begitu. Betul. Nah terus Gitu. tadi kalau misalnya itu konteksnya sendiri, misalnya kalau yang bawa keluarga gimana tuh? Maksudnya dia kota yang nyaman buat keluarga nggak untuk studi? Termasuk kota yang nyaman buat keluarga. Dan satu yang paling nggak tahu mungkin di Inggris ada atau tidak, atau di negara lain ya Pak. Di kita tuh ada istilahnya, ada lembaga namanya Duo. Dia akan kasih kita subsidi housing. Jadi misalnya kita dapat housing 600 euro, nanti mereka akan ada hitungannya berapa banyak kita yang disupport sama beasiswa, total penghasilan lah, beasiswa itu kan termasuk hitungannya penghasilan di sana. Dia akan lihat berapa sih yang kita bisa kurangin gitu loh. Jadi kita bisa urus, terutama yang bawa keluarga kan, di sana ada aturannya ya Pak. Mungkin di Inggris juga ada tuh apartemen yang boleh ditinggali oleh suami istri atau suami istri dengan anak. Jadi minimal kalau nggak salah tuh, kalau suami istri dengan 2 anak minimal dia harus sewa apartemen yang kamarnya 2. Sama. Nah, jadi itu 2 akan kasih keringanan tuh Pak. Nah, makanya saya bilang kalau untuk yang bawa keluarga, termasuk yang family friendly lah, termasuk negara yang mendukung lah gitu Pak. Bahkan asuransi juga kan kita di awal tuh di cover juga sama istri melahirkan dan teman-temannya Pak. Nah terus kalau keluar misalnya dari kampus sendiri, kalau misalnya student terus dia kuliah gitu ya bawa keluarga, ada asrama mahasiswa untuk keluarga nggak, atau asrama mahasiswa itu untuk pelajar yang sendiri gitu? Single. Ya. Iya, rata-rata asrama mahasiswanya itu untuk pelajar yang sendiri. Ada beberapa, kalau di kampus ada 3 asrama mahasiswa itu khusus untuk yang mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa master, dan itu single. Nah, berarti kalau family dia private rent ya, private Rent, betul Pak. Oke, terus kalau masalah harga nih, misalnya nih ada yang mau sekolah ke Belanda, dia lebih mahal private rent atau lebih mahal asrama mahasiswa nih kalau yang single misalnya? Tergantung asrama mahasiswanya nih Pak. Kalau di Erasmus beda-beda. ada 3. Iya, ada 3 nih, karena dia ada asrama yang agak mahal, karena dia benar-benar di tengahnya kampus. Jadi dia merupakan salah satu gedung kampus. Ada dua, dan itu agak mahal. Dia 1 bulannya sekitar paling murah sekitar 500 atau 550 euro, itu paling murah. Tapi udah all in, udah lengkap. Jadi kita udah nggak perlu bayar apa-apa lagi. Nah, yang satunya lagi tuh lebih murah Pak, di sekitar 300 ke 400 euro. Ada yang di luar kampus juga sama 300 sampai 400 euro, tapi udah all in. Nah ini apa namanya? Jadi kalau misalnya tadi biaya tadi untuk yang kayak modal kamar mandi dalam semua gitu ya, masak dalam bisa ya? Kalau yang student house sih ya kamar mandinya sharing sih Pak. Yang kamar mandi, dapur itu biasanya sharing, bukan private. Kalau yang private lebih mahal tadi ya? Hampir nggak ada sih Pak kalau yang student house private. Oh, student house private nggak ada ya? Pasti mereka joinan? Pasti sharing. Pasti sharing dengan 2. Jadi satu klaster itu dia biasanya ada 2. Jadi 2 kamar dengan sharing dapur, sharing kamar mandi, sama ruang belajarnya. Oke. Jadi tapi sama nggak konsepnya? Kalau semakin jauh dari kampus semakin murah biaya? Murah, betul. Sama. Makanya substitusinya pakai sepeda tadi untuk mengurangi. That's right, betul. Karena nih harus mulai ngitung-ngitung nih, entah itu beasiswa, bayar sendiri. Ada konsekuensinya tuh ya. Tadi masalah pertama tipsnya adalah masalah apa? Makan ya. Makan. Masalah transport, sepeda akan jauh lebih hemat ya dibandingin transport. Iya, betul. Terus kedua masalah makanan, pastinya kalau masak sendiri lebih hemat gitu ya. Tapi harus sesekali adjust dengan makanan lokal ya, biar lokal. Oke. Makanan Indonesia mahal. Ini penting nih. Makanan Indonesia mahal. Gak cuma Indonesia Pak, makanan Asia mahal.
wah ini nih harus penting nih, mahal dicatat nih. Uang kita Iya, terbatas, keinginan yang nggak terbatas itu masalahnya. terbatas. Bener, Pak. Ketiga masalah akomodasi, ini juga kan kos yang harus dihitung. Kalau di kampus pastinya mahal. Kalau bisa sharing mungkin ya dengan teman, tapi di luar wilayah ya lebih murah. Wilayah, benar, Oke. benar, benar. Nah, kita udah bahas 3 hal ini nih. Sekarang bahas yang utamanya nih, yang penting nih. Kuliahnya sendiri susah nggak materinya dibandingkan yang satu coba. Coba beda budayanya deh. Misalnya budaya belajarnya kayak contoh di Inggris dia independent study, kita dipaksa belajar mandiri gitu ya. Jadi jangan harap terus disuapin sama dosen gitu. Di sana gimana? Profesor ya. Sama-sama, Pak. Jadi kayaknya kalau untuk Western kayak Eropa gitu, budaya individualis itu terutama ketika belajar emang sama di semua negara tuh sama. Ya cuman kan kita Asia ya, terutama Indonesia. Pasti nyari di sana tuh yang bikin beruntung adalah di satu fakultas kita bisa nyari teman sesama Indonesia untuk belajar. Tapi kalau untuk teman bulenya sendiri tuh hampir sulit ya, kecuali misalnya ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan bareng-bareng. Tapi kalau belajar ya memang sendiri-sendiri. Jadi kayak di kampus kan kayak di Glasgow juga kan ada study room yang disediain sama kampus tuh. Ya udah kita rebutan aja. Semuanya tuh pasti, terutama di exam week pasti penuh tuh Pak. Jadi emang harus tang cepet-cepet kalau kata orang Sunda. Dan emang ya itu tadi nggak disuapin 100% sama profesor. Jadi ya contoh soalnya tuh kayak Pak Denny ngajar tuh, contoh soalnya tuh gampang gitu. Tapi ketika masuk ke ujian ya udah pusing deh. Kalau itu pasti berbeda sih Pak. Di Indonesia itu tuh kita SKS pun mungkin masih bisa dapat 1, 2, atau 3 nomor. Yeah. Kalau di Belanda dan saya yakin hampir di seluruh negara di Eropa, belajar 1, 2, atau 3 hari sebelum exam itu akan bikin hancur examnya kita. Seminggu 2 minggu pun masih ada yang fail, apalagi yang 3 hari sebelumnya. Jadi itu memang karena bahasa atau karena memang apa ya, butuh apa ya, critical thinking ya sih yang dilatih dalam konteks soal ujiannya itu. Bahasa iya, satu dan lain hal itu otomatis bahasa ya Pak, karena kan ada juga beberapa yang memang masih, meskipun kita fasih, kita masih tetap harus mencerna itu ke bahasa ibu. Itu yang pertama, terutama ketika kita nggak biasa ngerjain gitu. Apalagi saya di bulan-bulan awal tuh struggle-nya di situ, karena saya harus nerjemahin juga nih konsepnya ke bahasa ibu biar bisa dipikirin lagi gitu kan. Nah, yang kedua problem solving. Jadi soalnya itu memang nggak kayak apa sih definisinya ini, nggak kayak gitu. Jadi dia kasih kita case, dan case ini harus diselesaikan gitu. Jadi dia akan lihat sejauh mana sih bisa kita selesaikan si case ini, atau isinya jurnal. Tapi isinya jurnal itu adalah interpretasi yang sudah kita bahas bersama gitu Pak. Jadi bukan definisi kayak gitu, bukan. Lebih kayak ke problem solving, analisa, kecuali accounting lah. Kalau accounting kan dia lebih ke soal ya. Terus kalau misalnya dalam ini kan udah mulai masuk ke teknis kuliah, tadi masalah ujian ya, terus masalah tugas kuliah. Ada tugas kuliah yang harus sering presentasi nggak di tiap mata kuliah itu? Nggak di semua mata kuliah, tapi semakin mendekati akhir kuliah, ada istilahnya kalau di Belanda, di Erasmus sendiri tuh ada istilahnya mata kuliah seminar. Jadi kita dikelompokin di kelas-kelas kecil dan itu wajib presentasi Pak. Tiap individu apa di satu grup boleh diwakili? Enggak, jadi dia ada 2 kali Pak. Ada yang individu, ada yang dia kelompok. Tapi kelompok pun dia nggak bisa diwakilin, kita semua harus ngomong. Dan itu dinilai. Nah itu pas presentasi gimana tuh? Ada struggling nggak tuh, susah ngomongnya? Kita kan kadang otomatis, gimana? Wah. Otomatis. Oke, nih seru nih buat teman-teman semua nih, harus perhatiin nih. Saya bahkan giliran pertama kali saya harus presentasi dalam bahasa Inggris di depan profesor yang kayaknya dia udah ngomong di berbagai negara, dan teman-teman yang udah biasa ngomong dalam bahasa Inggris, karena kan itu international class ya. Jadi itu tuh ya deg-degan gitu loh. Bahasa Indonesia aja kadang kita masih belum lancar kan, apalagi itu dalam bahasa Inggris. Jadi ada saat ketika
kita tuh blank, nggak tahu mau jawab apa. Jadi kayak sorry. Jadi gitu. Jadi malunya itu malu bener-bener malu. Dan itu tuh langsung di saat itu juga tuh dinilai sama profesor. Jadi langsung, kamu tuh harus belajar lagi ya. Ini tuh nggak bagus. Jadi next time kamu nggak boleh seperti ini. Saya nggak kasih lulus kamu, gitu. Di depan teman-teman. Nah ini kalau kayak begini berarti persiapan apa sih yang harus ini apa buat mahasiswa Indonesia ini apa? Latihan speakingnya atau nanti di sana harus sering ngomong aja antar teman? Sering ngomong dalam bahasa Inggris itu penting, karena kan kebiasaan kita sebagai orang Indonesia cari teman Indonesia lagi dan jadinya nggak ngomong bahasa Inggris. Sebaiknya cari teman yang memang juga selain orang Indonesia, dan harus latihan ngomong bahasa Inggrisnya itu harus selalu sering. Terus dilatih. Terus yang kedua, ketika memang kita udah punya giliran untuk present, latihan lah gitu. Toh dalam bahasa Indonesia kita tetap harus latihan, ya kenapa dalam bahasa Inggris enggak gitu. Jadi emang latihan itu meskipun kita udah sering speak dalam bahasa Inggris, tetap harus ada gitu Pak, dipersiapkan lah gitu Pak. Oke. Nah ini udah banyak informasi yang tersedia nih buat teman-teman atau baik itu yang sendiri ataupun yang berkeluarga tentang Belanda. Nah kita sudah dapat informasi 4 hal yang penting. Sekarang nih pertanyaan terakhir nih ya, apa tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi nih di Belanda biar kita nggak jenuh kuliah misalnya? Coba yang bagus-bagus ya, yang recommended buat family, bukan yang, karena saya tahu ada daerah-daerah yang tidak direkomendasikan untuk family lah. Jadi saya paham lah tempat, karena juga pernah ke sana, tapi yang recommended deh misalnya buat teman-teman untuk liburan atau ngebuang rasa stresnya dan sebagainya, itu apa ya? Apa aja tuh wahana yang menarik tapi family dan murah, ya. Dan murah itu penting. Banyak sih Pak, kalau tempat-tempat menarik itu tuh kayak Bapak dulu udah pernah ngunjungin namanya taman, aduh saya lupa tuh namanya, salah satu kebun bunga gitu di Leiden, saya lupa Pak namanya. Bapak tuh pernah ngunjungin. Saya lupa. Keukenhof, nah beda, Keukenhof, tapi itu juga musiman. Nah yang bisa kita kunjungin setiap saat itu ada namanya Zanzeskan, jadi dia itu di Amsterdam. Dia itu tuh kincir angin, tapi dia ada danaunya gitu, jadi bagus untuk diajak juga. Terus ada wahana juga Efteling namanya untuk bawa anak-anak, kayak Dufan sih, tapi lebih dramatis lah isinya. Terus sebenarnya selain daripada wahana-wahana kayak gini tuh, untuk Belandanya sendiri tuh di setiap kota punya keunikan sendiri-sendiri sih Pak. Contohnya kita bisa jalan bareng keluarga ke danau, naik sepeda, atau ke taman hutan. Di sana tuh biasanya ada Pak, dan danau-danau kecil kayak dam gitu tuh, itu tuh banyak juga di sana. Jadi kayak nggak perlu jauh-jauh keluar kota ke wahana-wahana, di sepanjang kota pun sebenarnya itu udah menarik. Tamannya banyak, dan taman bermain untuk anak ya Pak, yang ramah anak itu udah banyak. Museum juga banyak, itu sekali seminggu bisa kita kunjungin. Rotterdam sendiri tuh nongkrong di pinggir sungai aja pun udah enak gitu loh Pak. Nah ini ada beberapa list tempat wisata juga harus dicatat juga sama yang lain. Terus terakhir lagi deh, ini terakhir dari yang terakhir. Kalau ke Eropa sendiri, main ke Eropa di luar negara Belanda, itu memungkinkan nggak selama studi dan uangnya itu cukup nggak gitu ya? Ibaratnya buat penerima beasiswa negara tetangganya itu. Memungkinkan, karena kan kita ada libur juga nih selama studi itu, ada beberapa hari libur yang panjang juga nih Pak. Terus yang kedua, biayanya gimana? Kan beasiswa, ya nabung gitu loh. Makanya tadi saya bilang jangan sering-sering makan di luar gitu loh. Kalau bisa naik sepeda ya naik sepeda. Kalau bisa masak ya naik ya masak gitu loh. Jangan sering makan di luar dan jangan sering naik tram atau naik kereta. Itu tuh akan bantu kita nabung, bisa lah nabung 100 atau 200 euro per bulan, dan itu bisa bisa buat jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan. Contohnya kayak saya modal 200 euro bisa 4 hari di Prague. Sebenarnya mahasiswa itu nggak usah takut nggak ada duitnya gitu loh, asal dihemat aja sama pinter-pinter nyari informasi bisa liburan. Dan itu
terjangkau. Naik bus juga enak. Nggak kayak di sini naik busnya pegel, kalau di sana sih enggak. Oke. Nah, ini sudah sangat detail nih, komprehensif informasi dari Yohana nih buat teman-teman semua yang ingin memutuskan studi lanjut ke Belanda. Nah, closing statement dari Yohana nanti coba sampaikan ke teman-teman nih, bonus apa aja sih kalau misalnya seseorang itu memutuskan mengambil studi di Belanda? Bonusnya itu sebenarnya nggak spesifik harus ngambil studi di Belanda sih. Tapi saya rasa kalau untuk teman-teman yang memilih untuk studi di luar negeri, bonus yang kita dapetin yang paling besar itu adalah satu, network. Karena di negara itu kita ketemu banyak orang, as long as kita mau ngomong ya, ngobrol sama mereka, kenalan, ya akhirnya kita jadi punya banyak network. Saya kerja berapa kali tuh karena si network sih setelah pulang dari Belanda. Terus yang kedua adalah kemampuan kita menata pola pikir sama kemampuan kita problem solving itu tuh jadi lebih terasa. Kita jadi lebih berani untuk ngomong, tapi ketika kita ngomong kita tuh udah tahu, maksudnya omongannya kita tuh udah struktur lah, nggak asal bunyi gitu loh Pak. Jadi networking tadi ya, pola pikirnya kita juga udah lebih terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu tadi kemampuan kita untuk problem solving. Jadi kayak gimana ya Pak? Karena mau nggak mau kita harus bertahan di negeri orang, jadi kita harus mikir gimana caranya supaya kita lulus, gimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup, gimana caranya supaya bisa jalan-jalan tapi tetap makan gitu, tetap bisa nabung gitu loh. Nah itu tuh dilatih sih di sana, karena memang nggak semudah hidup di Indonesia juga gitu loh, jauh dari orang tua. Sama sering-seringlah cari informasi kalau di sana. Jadi jangan malu nanyain, misalnya nih saya ada kesulitan dalam belajar, terus bingung tuh, stres. Di sana tuh mereka sangat menghargai kesehatan mental lah Pak. Jadi kalau memang kita international students mengalami kesulitan, kita akan di-encourage untuk datang ke counselor. Jadi ya sering-seringlah cari informasi itu. Jadi jangan menderita sendiri gitu loh. Untuk teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri pun, especially ke Belanda misalnya, informasinya juga sebenarnya di Google udah banyak banget. Jadi kayak mereka tuh udah punya portal untuk universitasnya dan portal untuk beasiswanya. Jadi lengkap, beasiswa apa aja di universitas apa aja gitu. Oke. Nah, ini misalnya biaya hidup. Nah, ini apa namanya? Kalau saya boleh ambil kesimpulan nih ya, ini buat teman-teman semua, sudah ada tips survival kits dari seorang Yohana yang berhasil menaklukkan kota Rotterdam gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut nanti tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa di follow up lagi dan bisa dibantu menjawab pertanyaannya atau keingintahuannya tentang kota Belanda. Ada lagi yuk yang mau disampaikan buat teman-teman? Atau itu sudah cukup mewakili? Cukup sih Pak, kayaknya nanti ya kayak tadi Bapak bilang, kalau ada yang perlu ditanya nanti di follow up di komentar aja. Oke, terima kasih banyak nih Yohana. Ini menarik ya buat teman-teman semua. Sebenarnya Belanda ini adalah satu negara dari berbagai macam negara di dunia gitu ya, yang bisa jadi opsi untuk melanjutkan studi gitu. Bukan berarti negara di luar lebih baik daripada di Indonesia, cuman atau kampus di luar lebih baik dari Indonesia, tapi ini lebih ke arah memberikan another view lah, another perspektif. Gini loh kondisinya di kota Rotterdam gitu, di Belanda, supaya teman-teman bisa hitung entah itu biaya sendiri, entah itu beasiswa. Ya ada gambaran. Oke. Jadi kita bisa hitung gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi atau nggak ada hal yang disampaikan, saya ucapin terima kasih nih buat Yohana atas waktunya. Sukses. Sama-sama Pak. Sukses buat pekerjaannya juga, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe ya, karena nanti akan ada banyak narasumber lainnya yang bisa memberikan informasi menarik lainnya seputar kemahasiswaan, pekerjaan, bahkan penelitian riset juga nanti bisa ada di channel ini. Oke, kalau nggak ada kita akhiri saja ya. Terima kasih Yohana ya. Sampai ketemu lagi. Ya Pak.